Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Akrom, guru AI SMA 1 Compreng dan juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 PAI tahun 2025 dan NIM saya adalah 25404110854. Kali ini saya akan mempersembahkan video UKIN. Mari kita tonton bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, dimohon untuk berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan dimulai. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, mari semangat. Semangat, Luar biasa, ya. Terima kasih. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum melanjutkan ya, akan Bapak absen dulu ya untuk mengecek kehadiran Aisyah, Alisa, Andi Tata Effendi, Andika Darmawan. Oke, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pada pelajaran, membaca surat yang mungkin berkaitan dengan materi ya yang akan disampaikan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sebelum memulai melanjutkan pada materi yang sekarang, bab kemarin yang kita bahas yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah. Masih ingat pelajaran kemarin? Bagaimana caranya kita berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam? berpakaian Tidak tembus tujuannya peserta didik mampu memaknai arti daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keduanya yaitu kalian bisa mengidentifikasi zina itu apa saja gitu. Zina. Yang ketiganya tuh kalian bisa menganalisis hukum daripada perbuatan zina. Menurut kalian zina itu apa sih? Perbuatan yang dilarang. Oke, pengertian zina. Zina itu berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau sudah baligh tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Nah, ini perzinahan itu hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa ada hubungan, tanpa adanya ikatan pernikahan. Baik suka sama suka ataupun dipaksa. Harus bisa menghindari karena kebanyakan itu yang terjadi kejadian-kejadian seperti ini, perzinahan dan sebagainya, itu berawal pada
usia-usia kita, nih, usia-usia kalian. Di usia remaja. Karena banyaknya adanya pergaulan bebas. Yang kedua, dari secara hukum agama bahwa yang namanya pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan haram dan tercela. Pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan yang tanpa aturan. Berteman yang tanpa ada aturan. Melewati batas-batas norma, baik norma sosial, norma agama, keluar daripada semua aturan-aturan tersebut. Sekarang mungkin banyak terjadi tawuran antar pelajar. Ya. Nah, itu adalah salah satu daripada pergaulan bebas. Terus malam-malam masih keluyuran. Ada yang masih keluyuran terus kalau malam. Kalau misalkan kata Roma Irama tuh ya, bergadang itu boleh. Kalau ada maknanya, ada artinya. Tapi kalau begadangnya ya nongkrong-nongkrong tanpa aturan, nah itu tidak diperbolehkan. Ya. Sekarang kita dengarkan atau lihat video ini dan kita analisis ya. Dari video ini seperti apa ya, nanti disesuaikan dengan materi tadi yang telah saya sampaikan. Yang dilakukan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu. Korban berinisial AA yang masih berusia 12 tahun atau masih kelas 6 SD ini diketahui telah hamil 3 bulan. Kemudian Kapolres Ciamis AKBP Akmal dalam konferensi pers menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut terungkap setelah beredarnya sebuah foto yang diketahui oleh sang ibu yang juga sedang bekerja di Jakarta. Kemudian dikatakan KPP Akmal bahwasanya ibu korban langsung menghubungi anaknya tersebut dan bertanya terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat tersebut. Namun saat itu korban menjelaskan perihal apakah anaknya itu pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, dan pada saat itu akhirnya AA mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh tersangka SS yang berusia 21 tahun. Kemudian ternyata AA juga disetubuhi oleh FR secara bergiliran dengan tersangka SS di rumah FR. Itu pelaku kini pasal 81 17 tahun 2016 tentang aturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tadi adalah berita yang pertama, yaitu terjadi apa tadi? Pencabulan kepada anak yang berusia 15 tahun atau kelas 6 SD yang masan dari orang tua ya. Oke, ini adalah video yang kedua. Yang mengundangnya makan-makan. Yonas adalah mantan Pakaria. Rumah. Tak berapa lama ayah Yonas, Hairil Anwar, justru bergabung masuk ke dalam rumah, meminta Yonas memberi minuman keras. Ayolah, minum dikit aja. Ayo bela. Semula ia menolak, terus menerus dirayu, dia tak kuasa lagi menolak ajakan minum bersama. Cekoki minuman keras, dia mampu berat. Maka itu segera tiba. Dhani mengancam Hairil untuk jaga rahasia. Karena Hairil dan Yonas menyetubuhi Rian secara bergantian. Halo, kamu bisa kesini kan? Ajak sekalian teman-teman kamu. Kita pesta.
Kira pukul setengah 8 malam, Syarif dan ketiga temannya memenuhi undangan Yonas. Hanya Syarif yang ikut pesta miras. Lo mendingan ke dalamnya. Dani lalu meminta Hairil menghabisi nyawa siswi kelas 2 SMK itu. Bagaimana menurut kalian? Sangat miris sekali. Ini adalah akibat daripada pergaulan bebas. Oke, kita sekarang buat kelompok. Dibagi kelompok, silakan dengan kelompok yang telah dibentuk kemarin. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Silakan tanyakan Bapak. Silakan dicatat nama kelompoknya. Di sini aja. Di situ tuh yang kosong. Iya, nanti jawabannya terus di sini. Nah, iya, tinggal di. Jadi ini aja yang dinamai. Ya tinggal tulis aja, silakan. Silakan berdiskusi. Ada berapa ini? 8. Di sini harusnya. Ini mah nggak usah tuh di sini aja langsung. Iya. Nanti ini tinggal. Iya. Tinggal salin aja sini. Ini cuma berenam aja. Yang berangkat 2. Nanti paling pertanyaan setelah yang presentasi udah beres semua, duduk lagi. Nah itu pertanyaannya di situ aja sambil duduk semua, tidak di depan gitu. Silakan ke depan untuk presentasikan. Terima kasih Bapak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3, Widya Ningsi dan Lina Nadia, untuk mempresentasikan pergaulan bebas dan perzinaan. Oke, langsung saja ke nomor 1. Pengertian pergaulan bebas dari zina. Pergaulan bebas yaitu perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dan zina secara harfiahnya fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, zina itu hukumnya haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan beberapa jawaban yang telah kami temukan mengenai pergaulan bebas dan zina. Jelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Istilah ini merujuk pada pertemanan atau interaksi yang lepas dari batasan kewajaran seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta tindakan kriminal lainnya. Kategori zina itu ada 2, itu zina ghairu musro yang dilakukan oleh
orang yang belum pernah menikah atau dilakukan oleh perawan dan perjaka. Yang kedua, zina muhsan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antar laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, adakah yang mau bertanya? Izin bertanya, kelompok. Bagaimana cara kita untuk menghindari atau tidak berjerumus dalam pergaulan bebas? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Oke, pergaulan bebas tuh bukan hanya satu atau dua ya, ternyata banyak juga kelakuan yang menyimpang. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu perbanyak ibadah. Dengan secara apa? Ibadah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita berdoa atau yang lainnya. Terus ada juga yang kedua mengenai lingkungan. Di lingkungan kita juga kita harus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai dalam lingkungan kita tuh udah tahu kita dalam pergaulannya udah acak-acakan, kita masih di situ terus. Coba cari lingkungan baru yang sekiranya kamu jauh dari hal itu. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Apa isi kandungan surah An-Nur? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Isi kandungan dari surat tersebut adalah larangan keras terhadap perzinaan, ketetapan hukum bagi penzina, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, pentingnya kesaksian masyarakat, dan menunjukkan keseriusan menjaga kehormatan dan kesucian. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, dalam surat An-Nur tersebut jelaskan bahwa ketika menghukum yang melanggar aturan perzinahan, tidak diperbolehkan adanya rasa belas kasih. Dan harus ketika hukumannya itu harus diperlihatkan kepada masyarakat atau orang mu'taifatun minal mu'minin. Ya. Nah, terus pezina laki-laki atau perempuan yang ghair muhsan itu dicambuk sebanyak 100 kali. Dari hasil diskusi tadi bahwa yang namanya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji sekali. Keharamannya ini berada dalam puncak keharaman. Saking haramnya melakukan perzinahan ini sehingga dalam surat Al-Isra ayat 2, wala taqrabuz zina. Kati zin. Berarti bisa dipahami jangankan melakukan zinanya, mendekati zinanya saja sudah diharamkan. Berarti itu menunjukkan bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang puncak daripada kejahatan. Yang selanjutnya hukum daripada pezina yaitu muhsan adalah laki-laki atau perempuan yang melakukan perzinahan belum pernah menikah. Yang muhsannya yaitu pezina yaitu yang sudah menikah atau pernah menikah, atau gampangnya janda atau duda. Hukumannya apa? Dirajam. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke, mari kita tutup dengan doa dan bacaan hamdalah pertemuan ini. Semoga pertemuan ini menjadi barokah dan bisa bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.